warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Ibu Nurjana SE MSI, yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Ibu Rafika Asaf SE MSI, yang terhormat KPS Manajemen Bapak Dr. Rudianto SE MM, yang terhormat KPS Ekonomi Pembangunan Bapak Muhammad Syukri SE MSI, serta dosen sebagai narasumber dan dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Ibu Ermina SE MSI. Perkenalkan, nama saya Jumira Lisna Kurniawati, NIM 19201201210, akan mempresentasikan rencana penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi Marendeng Cabang Mangkutanah. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Di latar belakang, di era globalisasi saat ini membuat persaingan bisnis semakin ketat. Banyak perusahaan Indonesia mewajibkan karyawannya untuk meningkatkan keunggulannya di segala bidang dalam pencapaian kinerja yang maksimal. Kinerja merupakan hasil yang mampu diperoleh karyawan sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut dapat ditunjukkan buktinya secara nyata, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menurut Segar Mayanti pada tahun 2010. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, menurut Departemen Koperasi pada tahun 1992. Di rumusan masalahnya ialah bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Marendeng Cabang Mangkutanah. Pada bagian kerangka pikir terdapat bagan pada gambar berikut. Pada Koperasi Marendeng, bagannya terdapat dua indikator. Yang pertama, indikator tingkat pendidikan menurut Ismanto pada tahun 2010 yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kemudian indikator kinerja pegawai menurut Mampu Negara 2009 halaman 195 yang terdiri dari kualitas atau mutu pekerjaan, kuantitas atau jumlah pekerjaan, ketepatan waktu, dan kemandirian. Indikator inilah yang direkomendasikan untuk penelitian di Koperasi Marendeng Cabang Mangkutanah. Selanjutnya ialah hipotesis. Dari rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka penulis dapat menggerakkan hipotesis tentang penelitian, yaitu diduga bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Marendeng Cabang Mangkutanah. Kemudian waktu, tempat, dan pengumpulan data. Untuk lebih memfokuskan kegiatan penelitian dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian nantinya, maka penulis memilih lokasi dan objek, yaitu pada Koperasi Marendeng Cabang Mangkutanah. Sedangkan waktu yang dipergunakan dalam penelitian ini diperkirakan kurang lebih 2 bulan. Penelitiannya, pengumpulan datanya terdiri dari 2 penelitian. Yang pertama, penelitian lapangan yang terdiri dari 3, yaitu wawancara, observasi, dan angket. Kemudian penelitian perpustakaan. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data terbagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang diperoleh dari Koperasi Marendeng Cabang Mangkutanah, seperti jumlah pegawai dan data-data lainnya yang menunjang penelitian. Kemudian data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari Koperasi Marendeng Cabang Mangkutanah yang tidak berbentuk angka, seperti gambaran umum instansi, hasil kuesioner, hasil wawancara, dan data-data lain yang menunjang penelitian. Kemudian sumber data. Sumber data terdiri dari 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari objek penelitian. Cara yang digunakan dalam memperoleh data primer yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner yang diberikan kepada pegawai Koperasi Marendeng Cabang Mangkutanah. Kemudian data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada di instansi, misalnya sejarah berdirinya, struktur organisasi, uraian tugas, dan tanggung jawab. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, target dari populasinya adalah seluruh karyawan di lingkungan koperasi Marineteng cabang Mangkutai sebanyak 18 orang. Kemudian sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki sebuah populasi menurut Sugiono pada tahun 2008 halaman 18. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, yaitu jumlah seluruh karyawan di koperasi Marineteng cabang Tanah sebanyak 18 orang. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data terbagi menjadi 3, yaitu analisis deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas, dan analisis regresi linear sederhana. Analisis deskriptif yaitu tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian yang analisis deskriptif yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik responden. Kemudian uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mampu mengukur apa yang harus diukur. Kemudian uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala-gejala tertentu dari sekelompok individu walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Kemudian analisis regresi linear sederhana. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedua variabel, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari rencana proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan kalimat pada presentasi tadi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.